Pak Isradi untuk menyingkat waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena ini baru nyampai mati lampu tadi di rumah dan tepat waktu itu sekali lagi saya mohon maaf. Memang dalam banyak hal kita merencanakan kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya luar biasa yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Nah, tadi Pak Direktur Bina K3 sudah bicara terkait kebijakan. Nah, kalau sudah ada kebijakan, makanya tentu kita kalau bicara penerapan atau kompetensi kita pasti berbasis pada hal itu. Nah, di sini saya diundang sebagai Ketua Komisi 2 Dewan K3 Nasional. Jadi di Ketua Dewan K3 Nasional ini kebetulan pas karena saya memang di bidang edukasi, informasi dan komunikasi. Nah, saya oleh panitia dikasih kesempatan untuk memberikan materi terkait penerapan K3 laboratorium pendidikan. Oke. Jadi meski begitu kalau laboratorium pendidikan karena saya orangnya praktisi ya sekalipun juga merangkap akademisi, saya rasa bagi kita semua ini bukan hal baru. Oke, lanjut aja Pak di slide berikutnya. Oke, jadi kalau kita bicara laboratorium khususnya laboratorium pendidikan, saya rasa Bapak, Ibu, dan saya juga sudah ada bayangan apa itu lab pendidikan dan apa yang terjadi di sana. Ya. Nah, yang menarik hari ini karena kita akan bicara terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, tadi Direktur Bina K3 sudah bicara terkait kebijakan dan salah satu poin yang saya catat bahwa di laboratorium baik yang umum maupun yang pendidikan itu memenuhi unsur tempat kerja sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 itu pasti berlaku di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apakah di Indonesia ini ada yang sudah menerapkan itu? Dan kalau sudah menerapkan apa aja karena setahu saya kalau bicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 itu satu sistem. Jadi artinya misalnya kalau universitasnya ber-SMK 3 karena kita bicara PP 50 Tahun 2012 berarti sudah termasuk lab di dalamnya. Mudah-mudahan setahu saya banyak universitas yang sudah menerapkan SMK 3 dan tentu saja ini ada. Kemudian selain SMK 3, ISO atau yang lainnya juga itu bisa jadi referensi untuk menjadikan tempat kerja itu jadi aman, nyaman, dan berkualitas. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, jadi yang jadi masalah, ya, kecelakaan di laboratorium ini sering terjadi, ya. Tidak di dalam negeri, tidak di luar negeri, ya. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Ya pastilah kalau kita misalnya merunut pada sejumlah kejadian, pasti ada hal yang tidak comply atau mungkin ada yang tidak sesuai persyaratan atau mungkin kekurang pahaman. Nah, di slide ini tidak apa-apa kita tampilkan sebagai pembelajaran, ya. Sejumlah universitas yang laboratoriumnya pernah ada kejadian baik kebakaran maupun peledakan. Nah, kalau kita telusuri, artinya laboratorium pendidikan ini adalah tempat yang berbahaya. Yang tadi referensinya menurut Pak Direktur Bina K3 memenuhi syarat untuk menerapkan K3. Nah, kalau kita bicara menerapkan K3 ini kan ceritanya jadi panjang. Karena tadi ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 11, ya kan? Dan tentu saja dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian Permenaker,
Itu kalau bicara penerapan berarti harus dilaksanakan. Nah, masalahnya kalau ini diterapkan dan dilaksanakan kan biayanya tidak sedikit, biayanya jadi besar, ya kan? Nah, saya kurang yakin bahwa laboratorium di Indonesia itu menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara keseluruhan. Dalam artian kalau bicara undang-undang kan ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri. Nah, yang peraturan menteri ini misalnya pelaksanaan penerapan daripada K3 ini yang agak ribet dan berat barangkali, ya. Lanjut, kita sambil lihat, oke. Okay. Nah, ini juga universitas atau lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan yang tentu saja kalau kita lihat kriterianya misalnya lab kimia atau lab yang lain, ini terjadi juga di sekolah-sekolah yang punya laboratorium. Kalau kita misalnya mencermati kejadian ini, pertanyaannya apakah lab ini sudah menerapkan K3 atau tidak, atau setidaknya sudah mengimplementasikan atau tidak, ya. Tadi saya mengacu pada referensi Direktur Bina K3 bahwa peraturan menteri itu bisa diterapkan karena kalau bicara K3, penerapan K3 itu ada banyak, ada lingkungan, ada pesawat tenaga dan produksi, ada kelistrikan, ada kebakaran, banyaklah. Artinya hampir semua yang punya potensi untuk kebakaran, semua potensi untuk kecelakaan kerja itu oleh Naker itu wajib dicegah, yang biasanya di-force dengan melalui undang-undang atau peraturan menteri. Lanjut. Oke. Nah, bahaya di laboratorium. Bahaya kita sudah tahu, bahaya itu sangat banyak, bisa fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Dan kalau kaitannya dengan K3, salah satu yang mesti dilakukan adalah bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya. Saya kebetulan background-nya selain di akademisi dan selain saya juga punya perusahaan jasa K3 Riksa Uji yang memang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peralatan dan lain-lain termasuk pengujian yang diwajibkan oleh Kementerian Naker. Nah, sekarang dari slide ini kita sudah pahami bahwa ternyata memang banyak bahaya di laboratorium, khususnya laboratorium pendidikan. Oke, lanjut. Nah, dengan demikian bagaimana atau apa yang harus ditempuh oleh perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan K3 di laboratorium. Oke, lanjut. Oke, nah kalau kita bicara penerapan, kita awali tadi dari kebijakan. Nah, di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu bicara terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa tempat yang karyawannya lebih dari 100 dan punya potensi bahaya itu wajib menerapkan SMK 3. Kemudian salah satu yang akan digunakan adalah peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Nah, anggaplah kita melaksanakan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, kemudian yang akan dikembangkan dengan peraturan menteri lainnya yang tetek bengeknya banyak sekali. Anggaplah kita ngambil contoh di laboratorium. Nah, di laboratorium itu kan ada bahaya misalnya bahaya kelistrikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan penerapan K3 dalam kaitannya dengan peraturan menteri atau peraturan pemerintah, maka kalau ada instalasi listrik di lab itu wajib diinspeksi dan disertifikasi. Begitu juga genset, begitu juga penyalur petir. Nah, pertanyaannya, apakah dalam implementasinya ini laboratorium yang ada di Indonesia, khususnya laboratorium pendidikan, itu sudah laksanakan itu, ya. Kemudian misalnya juga kita ambil contoh di laboratorium pendidikan misalnya mesin, ada mesin perkakas. Kalau kita bicara penerapan K3, maka kita akan bicara peraturan terkait pesawat tenaga dan produksi.
yang menyatakan bahwa peralatan itu hanya akan dikatakan aman kalau disertifikasi oleh pihak ketiga, jadi oleh ahli K3 pesawat tenaga dan produksi. Nah, kalau kita bicara penerapan K3 lagi, misalnya laboratorium itu berupa ruang, bagaimana dia punya pencahayaan, bagaimana dia punya kebisingan, dan lain-lain, apa memenuhi syarat. Memenuhi syarat dalam artian penerapan K3 ini melalui sertifikasi, yang saya yakin kalau lab seperti di lembaga pendidikan mungkin agak berat melaksanakannya. Ya, itu. Kalau misalnya di lab ada mesin las, ya wajib disertifikasi. Kalau kaitannya dengan penerapan K3 dalam arti sesungguhnya. Karena kalau bicara kebijakan kemudian penerapan, berarti kita harus laksanakan. Anggap saja kebijakan itu sebuah dorongan. Karena pengalaman saya di DK3N, di universitas itu, kalau kita bicara Indonesia, belum semuanya aware terhadap K3. Yang kami lakukan sekarang di Dewan K3 Nasional, kemudian di Forum Dekan Teknik Indonesia, kebetulan saya Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia, itu mendorong sejumlah universitas untuk memberi pelajaran atau memasukkan ke dalam kurikulum itu pelajaran K3. Nah, kalau saya sekarang di keinsinyuran, Persatuan Profesi Insinyur itu ada K3. Karena bagaimanapun K3 itu ada di mana-mana. Ini karena waktu kita terbatas, sebenarnya panjang ceritanya. Kita anggap aja bahwa laboratorium itu tempat berbahaya sehingga wajib ber-SMK 3. SMK 3 atau OFSAS atau yang sejenisnya, kata kuncinya ada 4, ada 5, plan, do, check, action, dan improvement. Nah, kalau kita bicara SMK 3 berarti pertama di penerapan, jadi anggaplah kalau misalnya kalau kita mau laboratorium aman, berarti kita harus ada sistem manajemen yang secara khusus ada di lab. Nah, di lab itulah yang akan kita buatkan plan atau perencanaan atau SOP atau segala sesuatu yang ada kegiatan terkait itu setidaknya kita buatkan kalau menurut SMK 3 atau misalnya menurut ISO. Anggaplah potensi bahaya seperti yang kita lihat di slide tadi, ada kebakaran, ada peledakan, ada macam-macam lah, ada bahaya kimia. Nah, semua itu harus kita buatkan semacam plan bagaimana mengatasi masalah itu dan bagaimana mencegah masalah itu. Di slide ini ini saya merefer dari penelitian salah satu dosen. Itu dia menulis bahwa kalau di kalau di laboratorium itu setidaknya ada SOP keadaan darurat, SOP penanganan kebakaran, terkena bahan kimia, kecelakaan kerja, penanganan cedera di laboratorium, penggunaan peralatan, penggunaan laboratorium, penyimpanan bahan kimia, dan lain-lain. Yang pasti begini, yang pertama kita lakukan adalah bahwa lab itu berbahaya. Kita tahu bahayanya apa. Nah, untuk mengantisipasi bahaya itu kita banyak metode di K3, kemudian kita pastikan bahaya itu kita minimalisasi, dan salah satu yang kita lakukan ini SOP untuk memastikan itu aman. Oke, karena waktu 15 menit, lanjut lagi aja, nanti sambil kita cerita. Oke. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan penerapan K3, kalau misalnya sudah ada plan, nah pendidikan dan pelatihan itu perlu, karena kan kalau kita bicara penerapan itu misalnya orang yang menjaga lab itu atau bertugas di lab itu kan setidaknya ngerti apa yang akan dikerjakan dan apa yang mesti dievaluasi. Nah, pendidikan dan pelatihan ini adalah satu cara untuk memastikan bahwa petugas itu punya kemampuan dan mengetahui apa yang akan dikerjakan serta bahaya yang bisa terjadi. Nah, salah satu yang disarankan adalah pengenalan tentang keselamatan laboratorium kepada mahasiswa. Jadi biasanya kalau kita ke perusahaan itu ada semacam induction training atau ini safety induction, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian karena kebakaran dan ledakan itu salah satu bagian yang penting, maka pelatihan penggunaan APAR untuk petugas laboratorium itu mesti dilakukan. Nah, kalau saya kaitkan dengan materi yang diberikan oleh Pak Idam, ya, terkait kebijakan dan penerapan. Nah, kalau di penggunaan APAR ini,
kalau kaitannya dengan Kementerian Naker ini kan mereka yang bertugas ini tidak sembarang, harus ada misalnya ahli K3 kebakaran D, C, B dan A. Nah, saya tidak yakin atau saya kurang yakin kalau misalnya di lab yang ada di Indonesia itu personilnya akan mengeluarkan uang untuk melakukan pelatihan. Nah, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan peraturan Menteri Naker, kan ada misalnya unit penanggulangan kebakaran dan yang terkait dengan itu. Kemudian pelatihan penanggulangan keadaan darurat. Nah, yang mesti dilakukan juga banyak laboratorium atau banyak tempat kalau secara sistem lengkap, tapi yang masalah dia tidak pernah latihan, dia tidak pernah melakukan drill atau exercise. Nah, ini mesti dilakukan supaya tahu apa yang harus dilakukan pada saat akan ada kecelakaan. Lanjut. Lanjut. Oke, kemudian sarana dan prasarana. Kalau peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu menyatakan bahwa perusahaan atau tempat kerja itu wajib menyediakan segala hal terkait dari keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Tapi kalau mungkin di perguruan tinggi ya masing-masing mahasiswa harus menyediakan sendiri, ya. Nah, yang pasti apa yang akan kita hadapi misalnya potensi bahaya yang besar, kemudian setelah kita identifikasi semua itu pasti sudah harus disiapkan. Dan kemudian prosedur, kemudian langkah-langkah harus terus dilakukan. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, ini berapa menit lagi saya punya waktu? 5 menit lagi, Pak. Untuk presentasi? Bisa 5 menit lagi, Pak. Berapa? Oh, 5 menit lagi. Oke. Pas memang saya atur sedemikian 5 menit lagi, Pak. Itu. Jadi ya. Halo? Ya, 5 menit. Gimana? Oke. Ya, jadi itulah tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan penerapan K3. Nah, ini saya akan bercerita sedikit dalam kaitannya dengan Dewan K3 Nasional. Jadi kami dengan teman-teman praktisi di Indonesia memang berkeinginan, ya, jadi Dewan K3 Nasional. Dewan K3 Nasional itu adalah mereka yang mewakili lembaga yang akan dimintai oleh pemerintah memberi masukan kepada menteri terkait bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bersama teman-teman itu kita berharap bahwa K3 itu memang harus diterapkan atau setidaknya diajarkan di sekolah. Secara ekstrim malah kita di Dewan K3 Nasional bilang bahwa kalau perlu mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, sejumlah perguruan tinggi sebenarnya sudah menerapkan. Misalnya anggaplah dia teknik mesin, dia mengajarkan yang ada kaitannya dengan K3 permesinan atau misalnya pesawat tenaga dan produksi, mesin perkakas, pesawat angkat-angkut, dan lain-lain. Misalnya teknik elektro dia sudah belajar K3 listrik selain dari K3 umum. Kemudian sipil dia belajar K3 konstruksi. Kemudian fakultas lain belajar ahli K3 umum. Nah, terkait kompetensi daripada orang-orang yang bekerja di laboratorium atau petugas laboratorium, maka kalau secara materi pelatihan ahli K3 umum adalah salah satu yang bisa direkomendasikan untuk dilakukan, ya. Itu karena kenapa di pelatihan ahli K3 umum itu hampir sudah mencakup semua aturan atau regulasi atau kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan K3. Ya. Terus yang bisa saya sampaikan juga bahwa untuk laboratorium di Indonesia, artinya untuk pelaksanaannya suka atau tidak suka memang sudah harus disiapkan penerapan K3 sesuai dengan aturan. Tapi ini sekedar informasi, kalau kita bicara K3 sebenarnya banyak referensi lain yang bisa kita lakukan.
Nah, kalau misalnya kita bicara penerapan K3, kalau khusus lab ya selain K3 mungkin juga ISO atau misalnya mutu atau kualitas dan lain-lain. Yang pasti sebagai simpulan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, saya bisa katakan kalau kita bicara penerapan K3 di laboratorium dengan mengambil referensi kebijakan pemerintah seperti yang diuraikan Direktur Bina K3, artinya begini, satu, kalau memang kita konsisten berarti kampus itu yang punya lab harus menerapkan SMK 3, ya kan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Karena ada tempat berbahaya. Misalnya kalau kita sepakat juga bahwa lab itu tempat berbahaya. Terus yang kedua, artinya kalau misalnya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, itu berarti lab kita, lab yang ada di kampus-kampus atau di sekolah atau lab pendidikan itu wajib melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan K3. Anggaplah misalnya labnya, ya, pencahayaan, kebisingan, getaran, bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, dan lain-lain, itu wajib dilakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa tempat itu memenuhi syarat. Nah, untuk konteks memenuhi syarat itu secara aturan dikatakan bahwa itu wajib diperiksa oleh pihak eksternal yang dalam hal ini yang punya keahlian, ya. Jadi misalnya di laboratorium itu ada bahaya listrik, ya ahli K3 listrik harus meriksa di sana bersama-sama dengan perusahaan jasa K3 kelistrikan. Kalau di sana misalnya karena sekarang ada lab yang terkait mesin perkakas dan lain sebagainya, kalau secara kebijakan pemerintah, secara aturan, secara penerapan, itu wajib memastikan peralatan yang ada di tempat kerja itu memenuhi persyaratan. Kata kunci untuk memenuhi persyaratan dalam konteks aturan atau misalnya kalau misalnya tadi Pak Idham katakan itu kebijakan dan kebijakan itu harus diterapkan, maka peralatan mekanik yang ada di tempat kerja atau peralatan kimia yang ada di tempat kerja itu wajib diperiksa oleh eksternal dan disertifikasi. Ya, hanya masalahnya ini bagaimana? Karena saya sendiri kebetulan pernah jadi ketua umum Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Riksa di Indonesia. Selama ini saya belum pernah masuk ke lab kampus untuk melakukan pemeriksaan terkait penerapan K3 di lab-lab kampus itu. Saya tidak tahu, mungkin nanti kita sharing knowledge khususnya yang sudah menerapkan K3. Jadi kalau bicara menerapkan K3 itu salah satunya adalah disertifikasi. Ya. Kalau bicara misalnya penerapan K3 itu memastikan bahwa satu, peralatan yang ada di lab itu wajib memenuhi syarat. Ya, artinya aman, selamat. Kalau kita bicara penerapan K3 di lab, itu harus kita pastikan bahwa pekerja di lab itu punya kualifikasi. Kalau misalnya dia terkait kelistrikan ada peralatan listrik, mereka harus ada apakah itu ahli K3 listrik atau minimal teknisi listrik. Itulah yang dimaksud dengan penerapan K3. Jadi dia terapkan SMK 3, kebisingan diuji, pencahayaan diuji, bahan kimia berbahaya diuji, dan lain-lain. Nah, itu kalau kita bicara penerapan K3. Tapi kalau misalnya hanya sebagai pembanding, itu bisa dilaksanakan. Jadi makanya tadi satu hal saja, ketika misalnya dikatakan tempat lab pendidikan atau lab yang ada di kampus itu atau di sekolah itu secara kebijakan nasional wajib dianggap tempat kerja sehingga dia berada di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, secara langsung juga dari segi penerapan berarti harus melaksanakan juga ketentuan peraturan perundangan. Sebagai kata kunci bahwa di Indonesia itu banyak tumpang tindih terkait K3. Makanya kalau misalnya salah satu peralatan atau apa memang banyak yang berkompeten atau berkepentingan. Itu saja sebagai pengantar kita hari ini. Kata kuncinya kalau itu kebijakan, itu penerapan, maka konsekuensi logisnya sertifikasi adalah salah satu bagian di dalam.
Mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang bisa saya sampaikan itu saja, terbatas pada apa yang pengalaman saya dan tugas saya sebagai Komisi 2 Dewan Kajian 3N. Tapi saya mendorong supaya teman-teman setidaknya menerapkan KTI di tempat kerja sesuai dengan ketentuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Isradi Jainal yang telah memberikan materi tentang K3 di laboratorium ya untuk kita semua peserta webinar hari ini.